Yang pertama untuk mengembangkan instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah. Jadi nanti kepala sekolah akan kelihatan di posisi mana, di level mana, sehingga ini sebagai acuan kita untuk mendesain ke depan program apa yang akan kita laksanakan. Yang kedua adalah pengembangan instrumen untuk penilaian kinerja kepala sekolah, Bapak Ibu. Jadi kita sudah setiap tahun itu mengikuti kegiatan yaitu penilaian atau PKKS yang selalu dilaksanakan dan itu menjadi agenda rutin. Dan insya Allah yang dulu kalau kita lihat dari aturan yang terdahulu itu ada mengacu kepada Permendikbud nomor 13 tahun 2007, sekarang dari 5 kompetensi sekarang sudah mengerucut ke 3 kompetensi. Yang ketiga adalah untuk pengembangan materi dan instrumen untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi kepala sekolah. Kalau istilahnya PK dulu lah ya, PKG itu. Yang terakhir adalah untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah. Ini saya ingatkan pada kita semua Bapak Ibu, jadi modal kompetensi yang harus yang sekarang kita sosialisasikan ini, yaitu dengan adanya Dirjen nomor 7327 tahun 2003, ini otomatis jadi sudah sampaikan sama Bu Biwi, ini akan kita jadikan acuan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk saat ini tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan begitu kompetensi kepribadian oleh Pak Gawang, yang intinya adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua adalah kompetensi sosial yang disampaikan oleh Bu Biwi adalah membangun ekosistem yang kolaboratif. Sedangkan yang bagian saya ini Bapak Ibu adalah kompetensi profesional, yaitu kompetensi pengetahuan yang berpusat pada peserta didik. Mungkin sebagai prolog Bapak Ibu, tatkala kita membahas mengenai kompetensi profesional ini, ada yang bertanya, gimana Pak kasus di lapangan kita dituntut untuk profesional, sedangkan kadangkala kita ini menjabat kepala sekolah hanya 5 bulan, 1 tahun, mungkin hanya 1,5 tahun. Gimana kita bisa proporsional? Nah, dengan kasus seperti ini, mohon tanggapan dan respon Bapak Ibu mengawali materi berkaitan dengan kompetensi proporsional. Monggo dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu untuk share pendapat Bapak Ibu terkait dengan mungkin masa kerja kepala sekolah yang cukup singkat Pak Haryono, jadi mungkin berbeda-beda tiap kabupaten kota kasusnya. Silakan Bapak Ibu untuk present. Ini yang dari SMA, kok ini ya. Silakan Bapak Ibu. Oke. Sepertinya belum ada Pak Haryono. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Kita Haryono. lanjut ke materi aja Bapak Ibu ya. Kita langsung ke materi dulu. Kompetensi profesional itu adalah kemampuan kepala sekolah untuk mengembangkan visi dan budaya belajar di satuan pendidikan, untuk menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel. Ini definisi dari kompetensi profesional Bapak Ibu. Nah, kita berselayar dulu Bapak Ibu ya, kita investigasi dulu. Mohon Bapak Ibu untuk aktif untuk bisa berpendapat dengan investigasi ini Bapak Ibu. Silahkan. Kepala sekolah selalu melibatkan guru, komite sekolah dan siswa untuk menyusun program setuju. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya, saya ulang lagi, kepala sekolah selalu melibatkan guru, komite sekolah dan siswa untuk menyusun program sekolah. Silahkan yang mau pendapat.
Ini kayaknya udah menjelang siang ini udah capek Bapak Ibu ya. Setuju, Pak. Setuju. Dengan Ibu siapa, Saya Bu? Dita, saya Dita dari SLB Med School. Saya setuju dengan pendapat ini. Ya, dengan alasan, Bu. Ya, di sekolah saya itu saya selalu melibatkan guru, komite sekolah, dan juga siswa dalam menyusun program sekolah. Salah satunya terkait edaran-edaran juga yang ada di sekolah kami, itu juga tidak kami putuskan sendiri, Pak. Komite juga kami libatkan karena mereka sebagai orang tua juga memiliki peranan, khususnya dalam pengembangan sekolah. Itu sih Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Ada yang pendapat lain, Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu ya bahwa kepala sekolah selalu melibatkan guru, komite sekolah, dan siswa untuk menyusun program sekolah. Oke, yang kedua, kepala sekolah memberi kesempatan kepada guru untuk menyampaikan pendapatnya dalam rapat penyusunan anggaran. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Istuti, silakan Bu Istuti, sudah raise hand. Bu Istuti, terdengar suara kami Bu Istuti? Baik Pak, terdengar. Ya, silakan. Terdengar Bu Is. Silakan Bu Is. Sebenarnya saya lebih tertarik kepada yang poin pertama tadi Pak. Baik, untuk yang melibatkan warga sekolah ya dalam penyusunan anggaran. Kalau secara keseluruhan dan secara terbuka, artinya semua dilibatkan tidak mungkin ya Pak ya. Tapi kita punya tim, gitu ya Pak. Kita punya tim untuk penyusunan anggaran ini. Salah satunya mungkin dari komite kita ambil salah satu. Nah di situ komite itu adalah juga ya wali murid, kemudian dari guru, kita sendiri kepala sekolah. Nah itu kita libatkan bersama. Nah kalau untuk saya kan TK ya Pak. Kalau urusan di TK mah untuk anak-anak belum kita libatkan ya Pak ya. Jadi kalau untuk warga sekolah yang dimaksud di sini adalah kami warga sekolah itu ada guru, ada kepala sekolah, ada komite atau wali murid. Nah itu kita libatkan. Nah di saat kita tahun ajaran baru itu biasanya kami mengundang wali murid yang di situ dibungkus dengan kegiatan parenting ya Pak ya. Ada penyerahan murid kepada guru, ada penyampaian program kerja, ada penyampaian ya di dalam program kerja itu jelas pasti biasanya ada dana lah ya Pak ya, yang itu kita sampaikan kepada wali murid juga. Nah di situ nanti kita sudah memiliki reng-rengan gitu ya Pak ya. Karena nggak mungkin kan kita bicara dengan kosong atau mulai dari nol. Jadi kita sudah punya reng-rengan yang di situ nanti kita sampaikan kepada warga sekolah. Kemudian bagaimana nanti program itu berjalan, seperti apa dan lain-lain. Baru nanti diminta masukan-masukan dari warga sekolah. Nah, baru di situ setelah menemukan satu kesepakatan, kemudian kita buat berita acara atau ya semacam MOU lah begitu ya, khususnya kepada wali murid supaya program-program yang kita sampaikan itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Seperti itu Pak kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Istuti atas pengalaman perspektifnya bagi satuan pendidikan semesta. Oke, untuk berikutnya Bapak Ibu, ini setuju Bapak Ibu ya bahwasanya untuk menyusun AKAS itu harus melibatkan, kalau di sekolah saya itu ya kepala sekolah, satker di bagian misalnya guru bagian perwakilan dari KTSP, dari MGMP, komite dalam penyusunan AKAS itu. Ya, semua harus dilibatkan Bapak Ibu, termasuk untuk mendesain keperluan apa ya ke depannya yang akan kita laksanakan yaitu program sekolah tersebut. Setuju Bapak Ibu ya. Berikutnya. Silakan. Saya tidak nyaman dengan perubahan dan senang dengan cara lama. Sudah posisi zona nyaman Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang akan berbagi praktek baik di satuan pendidikan. Monggo. Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat Bapak Ibu terkait dengan
statement ini, saya tidak nyaman dengan perubahan dan senang dengan cara lama. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Silakan kemukakan pendapat Bapak Ibu. Di sini ada Pak Zulkarnain. Pak Jul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang saya tidak nyaman dengan perubahan dan senang dengan cara lama, saya tidak setuju. Saya tidak setuju karena alasan saya tidak setuju karena kalau kita setuju dengan dengan cara lama, berarti kita tidak ingin mengembangkan diri atau tidak ingin ada perubahan untuk maju ke depan. Tapi kalau kita tidak setuju, berarti kita ingin ada perubahan yang ada pada diri kita dan pada satuan pendidikan di tempat kita bertugas. Karena semua itu harus berkembang dan mengikuti kemajuan zaman, otomatis tentu pasti ada perubahan. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain. Jadi kita sepakat Bapak Ibu ya bahwasanya perubahan itu adalah suatu keharusan. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kebutuhan peserta didik. Yang intinya adalah kita akan berubah untuk lebih maju lagi. Kalau kita tidak berubah, kita nyaman di posisi yang zona nyaman, otomatis kita akan tertinggal Bapak Ibu. Oke, baik Bu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tadi Pak Gawang dan Bu Wiwi sudah menjelaskan mengenai kompetensi kepribadian dan sosial Bapak Ibu. Ini di kompetensi proporsional ini adalah pengetahuan yang berpusat pada peserta didik, intinya seperti itu. Di dalam kompetensi proporsional ini Bapak Ibu kita mempunyai tiga indikator dan subindikator. Itu ada yang 3.1 itu ada 3, 3.2 ada 2, 3.3 ada 3. Nah, dalam pengembangan indikator ini Bapak Ibu, ini nanti tadi sudah banyak yang dicontohkan oleh Bapak Ibu berkaitan dengan satuan pendidikan masing-masing, dan tadi itu sudah saya ada pertanyaan pemantik bahwa gimana kita bisa proporsional kalau kita baru 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun sudah dimutasi gitu. Tapi kawan-kawan belum ada yang memberikan perspektifnya atau komentarnya gitu. Mungkin sebelum kita membahas berkaitan dengan kompetensi proporsional ini Bapak Ibu, kita sebagai sekolah ini harus dimanapun kita berada, dimanapun kita bertugas, kapanpun kita harus bisa menunjukkan kinerja yang bagus, yang proporsional, sehingga indikator-indikator ketercapaian itu bisa nampak atau bisa berhasil, bukan karena kita waktu dan sebagainya, karena memang kita sudah totalitas untuk bisa skala prioritas kita membangun suatu satuan pendidikan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, indikator yang pertama Bapak Ibu, yaitu mengembangkan visi dan budaya belajar satuan pendidikan. Silakan Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau berbagi praktek baik berkaitan dengan kepemimpinan satuan pendidikan dalam mewujudkan visi yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan warga satuan pendidikan. Silakan Bapak Ibu. Oke, ini sambil mungkin Bapak Ibu silakan untuk berbagi praktek baik. Karena saya mengalami sendiri, Bu, kebetulan saya adalah kepala sekolah angkatan pertama di PSP di tahun 2021. Tatkala saya masuk di SMA Terbanggi, saya mengumpulkan warga sekolah yang terdiri dari guru, komite, warga sekolah untuk melihat, mengkaji ulang visi misi yang ada di sekolah kita. Ini masih
sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini atau mungkin perlu direvisi dan sebagainya. Akhirnya hasil dari komunikasi musyawarah tersebut kami melakukan perubahan visi sekolah sesuai dengan sekolah penggerak yang ada di tahun 2021 sehingga visi sekolah yang menjadi acuan menjadi terukur dari satuan pendidikan itu bisa kita laksanakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau berbagi praktek baik di satuan pendidikan, monggo silakan. Silakan Bapak Ibu peserta untuk memberikan pendapatnya terkait dengan indikator 3.1 ya Pak Haryono ya. Iya. Silakan rasakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat Bapak Ibu ya. Oke. Masih ini Bu ya, masih belum mau berbagi praktek baik. Yaudah kita satu-satu kita kaji Bapak Ibu. Jadi yang tidak 3.1 adalah pengembangan. Ada Budita visi Pak Haryono, mohon maaf. Oh iya. Pak Haryono, ada Ya, Budita silakan. Anggraini. Budita Anggraini. Silakan ya. Suaranya masih belum aktif Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Bapak narasumber untuk kesempatan diberikan. Mohon izin Pak, saya boleh request nggak Pak? Tidak dari 3.1, tapi saya ingin berbagi praktek baiknya di sekolah kami dari 3.3 Pak. Ya, monggo silakan Bu. Ya, terkait dengan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi yang dipaparkan di awal dari sebelumnya terkait keterlibatan warga sekolah Pak dalam perencanaan sistem bottom up Pak. Jadi praktik baiknya di sekolah kami, kebetulan sekolah kami belum mendapatkan rapot pendidikan karena kami belum ikut dalam kegiatan asesmen nasional Pak. Tetapi kami bisa mengunduh Pak, mengunduh EDS yang ada di dalam aplikasi rapot pendidikan sehingga saya bersama para warga sekolah yang terdiri dari waka-waka, dan tenaga pendidikan serta komite melakukan berdasarkan kebutuhan dari para guru waka tersebut. Nah, sehingga atas dan transparansi di dalam penganggaran itu tercipta, Pak. Dan kami juga membuat rekapitulasi penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah itu kami tampilkan di ruang publik, yaitu di ronde sekolah, sehingga siapapun, baik orang tua, kemudian dari dinas, dari lembaga-lembaga lain yang berkunjung ke sekolah kami, mereka dapat melihat secara transparan pengelolaan anggaran yang ada di sekolah. Seperti itu Pak yang dapat kami bagikan dari sekolah kami. Terima kasih. Oke, baik Bu, terima kasih Bu Rita. Dari sekolah mana tadi Bu? SLD Yamed School Cendana Lampung Pak. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kepercayaan masyarakat, terutama orang tua, ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kemajuan sekolah gitu Bapak Ibu. Jadi dengan adanya transparan dalam pengelolaan dana, baik itu dana dari pemerintah dalam artian BOS maupun BOSDA, BOS reguler maupun fisik, dan kalau SMA itu ada PSP Bu ya, PSP itu peran serta masyarakat yang ditarik dari orang tua sebagai iuran. Tatkala orang tua sudah percaya penuh dengan lembaga, insya Allah semua kebutuhan, semua program sekolah itu akan disupport. Makanya perlu adanya pengelolaan sumber daya satuan pendidikan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Terima kasih Bu Gita. Ada yang lain Bapak Ibu, baik itu 3.1, 3.2, monggo silahkan. Oke, Bu. Pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan. Ini silahkan Bapak Ibu. Jadi
Pengalaman saya Bu di SMA Terbang itu untuk mengembangkan visi itu adalah capaian-capaian yang harus kita menjadi target kita Bapak Ibu. Karena kita harus sebagai kepala sekolah harus banyak kreatif, inovatif dan membuat program-program yang sekolah itu bisa menjadi sekolah idaman ya, sekolah yang bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu. Itu makanya kepala sekolah harus bisa menciptakan atau bisa membuat program yang masyarakat lingkungan di sekitar itu tertarik dengan mutu dan kualitas sekolah kita gitu. Mungkin kalau saya bukan nyombong Bapak Ibu ya, di SMA Terbang itu ada sekolah yang reguler dan ada yang duta yang 2 tahun, karena memang kita yang berkemampuan khusus itu kita fasilitasi juga untuk lulus 2 tahun. Itu juga hasil dari pemetaan dan hasil dari analisis warga sekolah, bagaimana sekolah kita itu mempunyai visi yang bagus sehingga outputnya atau kualitasnya peserta didik itu bisa bersaing dan bisa masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini juga harus mengembangkan visi, misi dan budaya belajar yang bagus gitu. Karena budaya belajar itu diawali dari budaya positif. Kalau sekolah itu atau lembaga itu sudah terbiasa dengan target-target capaian yang bagus, insya Allah masyarakat juga akan percaya sepenuhnya di Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada Pak Catur, Pak Haryono yang sudah Ya, datang. monggo. Silakan Pak Catur, Gustri Joko. Pak Catur, ada yang ingin disampaikan Pak Catur? Sudah raise hand? Itu ada video saya cara membuat website, sudah lihat belum? Nanti saya kirim. Silakan Pak Catur. Sepertinya tidak mengikuti Pak Haryono. Bapak Ibu mengingatkan Bapak Ibu untuk sekali lagi untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu ya. Link daftar hadir ada di kolom chat Bapak Ibu ya. Terima kasih, silakan Pak Haryono, teruskan Pak Haryono. Terima kasih Pak Yudi. Jadi kita kembali ke materi Bapak Ibu ya. Yang 3.2 yaitu kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang 3.21 ini adalah kepemimpinan pembelajaran dalam membudayakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif untuk satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu banyak di media sosial ya, yang kita temui perilaku-perilaku yang kekerasan ya, bullying dan sebagainya. Nah ini bagaimana Bapak Ibu di satuan pendidikan Bapak Ibu, sudahkah lembaga pendidikan sudah bisa menciptakan yaitu lingkungan yang aman, nyaman untuk peserta didik. Monggo silakan bagi Bapak Ibu yang mau berbagi praktek baik program